Ya, sekarang kita lagi di office. Berikut adalah contoh-contoh hasil produksi kita ya. Di antaranya ada anduk cotton, ada juga untuk TC, woven ataupun knitting kita bisa. Kalau woven contohnya seperti ini. Ini contoh-contoh woven GL. Untuk baby juga kita ada. Untuk batik bisa. Apalagi ya? Ya basic kita sih sebenarnya pengerjaannya pada katun, anduk. Ya perusahaan ini berdiri semenjak, kalau di sini itu semenjak 1970. Kalau berdirinya sendiri sebenarnya ini warisan dari orang tua kami mungkin dari tahun 50-an kali. Dari sebelum menikah juga orang tua saya sudah bergerak di bidang sablon. Dari sablon berkembang, akhirnya kebeli untuk mesin flat printing dan rotary printing. Ya mudah-mudahan kedepannya kita masih terus bisa membantu untuk di dunia sablon, terutama untuk UMKM ataupun para konveksi dan garment toko. Kenapa namanya Rabbit Jaya Print? Karena perusahaan ini adalah peninggalan orang tua saya, di mana ketika zaman kurang lebih tahun 60-an, beliau itu menyablon menggunakan sistem manual, dan dengan menggunakan pemanasnya juga pakai minyak tanah. Nah, di situ beliau itu menemukan, nggak sengaja sebenarnya, nemuin cap gambarnya kelinci, jadi asal dicap aja, lalu dipasarkan. Nah, sama orang-orang pasar disebutnya si Inko Rabbit, jadi berdirilah Rabbit. Sebenarnya ayah saya juga tidak bercita-cita untuk menamakan Rabbit, begitu, dan akhirnya sampai sekarang. Kalau untuk produksi sendiri kita basicnya di katun. Kita katun ada di kaos katun, maupun bahan-bahan woven, anduk, apalagi ya, spunbond juga kita bisa. Terus untuk jenis zat pewarnanya kita bisa pigment, disperse, ataupun pasta rubber. Kita menggunakan obat yang sudah ramah lingkungan, Ekotex, SNI, ataupun yang lokal pun kita tersedia. Untuk pelanggan kami, terus terang, kita juga ada dapat orderan dari brand-brand nasional yang tidak bisa kami sebutkan karena untuk menjaga privasi. Kalau untuk market, kita melayani lokal ataupun ekspor. Kita ada ekspor ke Jepang juga ada, pernah kalau nggak salah ke Amerika ada, Eropa ada, tapi kalau setelah COVID ini kita lebih banyak di brand lokal. Untuk penggunaan obat pigmen, biasanya kita itu menggunakan kain-kain yang berwarna dasar muda. Jadi seperti ini, dasarnya putih, kita naik warna ton di atasnya. Nah, ini penggunaan obat pigmen. Seperti ini juga, kalau kayak masih biru gini, masih bisa naik yang atasnya. Tapi kalau bahan kainnya tua, pengen warna muda, kita menggunakan obat pasta GL yang seperti ini. Seperti ini.
Kalau ini untuk batik di bahan woven katun poplin kalau nggak salah. Katun poplin. Nah, kita ada juga yang memproduksi untuk taplak seperti ini. Nah, untuk yang bahan dasar tua kita pakainya GL yang kayak gini. Tergantung permintaan konsumen lah. Dan juga yang ya bisa disesuaikan kalau untuk gambar, dan ini sesuai permintaan konsumen. Kadang-kadang ada konsumen yang pengen idenya seperti buat anak-anak, ya kita bantu untuk menyediakan desainnya anak-anak, dewasa, ataupun ada juga yang pernah kita kerjakan tuh seperti slab, bahan slab, tapi pengen dikasih motif abstrak. Kesannya efeknya kayak slab padahal bukan slab. Kalau untuk gamis kita bisa juga di bahan-bahan seperti ini. Ini seruti kalau nggak salah. Kebetulan kalau saya pribadi untuk bahan saya kurang mendalami. Jadi bahan dari konsumen, apapun yang bisa kita cetak, kita cetak. Yang penting bukan cetak duit aja.